Dunia hukum Indonesia kembali diguncang. Gugatan perdata yang diajukan oleh Dyah Iswahyuningsih melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Komarudin Nur, SH. Dan partners terhadap advokat senior Y. Joko Tirtono, SH. Kini menuai badai kecaman keras dari berbagai kalangan praktisi dan akademisi hukum. Pasalnya, Y. Joko Tirtono digugat ketika sedang membela korban penipuan yang dilakukan oleh Dyah Iswahyuningsih sendiri. Langkah hukum tersebut dinilai absurd, cacat formil dan substansi, serta berpotensi mencoreng wajah profesi advokat di Indonesia. Undang-undang lindungi advokat, tapi masih ada yang nekat menggugat. Praktisi hukum dan mantan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Dr. Der H. Hono Sejati, SH. M.Ham, menilai gugatan tersebut sebagai kekeliruan fatal yang memalukan. Pasal 16 UU Advokat itu bukan pajangan. Advokat punya hak imunitas dalam menjalankan tugas profesinya. Jadi menggugat advokat yang sedang membela korban penipuan itu bukan hanya salah, tapi kebodohan hukum yang nyata, tegas Hono. Ia menambahkan, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26 PUSI, 2013 sudah menegaskan bahwa hak imunitas advokat adalah hak konstitusional. Artinya, gugatan semacam ini bertentangan dengan konstitusi. Dan lebih parah lagi, dilakukan oleh pihak yang justru seharusnya memahami hukum. Ini ironis dan memalukan bagi dunia peradilan kita, tandasnya. FPPAS. Gugatan ini bukan hanya cacat, tapi juga memalukan secara intelektual. Dari Salatiga, Mach Cinslin, SH. MH. Kuasa hukum dari Forum Peduli Profesi Advokat Salatiga, FPPAS, yang membela Y. Joko Tirtono, menilai gugatan tersebut tidak pantas diajukan oleh profesional hukum. Ini bukan hanya gugatan yang cacat formil, tapi juga cacat logika hukum. Kuasa hukumnya seolah tidak memahami UU advokat. Mereka seharusnya malu. Ini bukan gugatan. Ini blunder hukum yang mencoreng profesi sendiri, ujarnya tajam. Menurutnya, tindakan penggugat dan kuasanya menunjukkan minimnya pemahaman tentang hak imunitas advokat. Kalau setiap advokat bisa digugat hanya karena membela korban penipuan, maka profesi ini akan lumpuh. Ini bukan sekadar kasus pribadi. Ini menyangkut martabat hukum nasional, tegasnya. LCKI-DIY. Gugatan ini pelecehan terhadap dunia hukum. Ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia LCKI-DIY, Dr. Rizky Marhaendra, SH, SE, MM, MH, MKen, turut mengecam keras langkah hukum Dyah Iswahyuningsih. Ini jelas pelecehan terhadap profesi advokat. Bagaimana bisa advokat yang membela korban penipuan justru digugat oleh pelaku? Ini berbahaya dan bisa menjadi preseden buruk, ungkap Rizky. Ia menilai, gugatan ini tidak lahir dari nalar hukum yang sehat, melainkan dari emosi dan kesalahpahaman mendasar tentang fungsi advokat sebagai penegak keadilan. Gelombang kecaman nasional, kuasa hukumnya gagal paham. Sorotan keras juga datang dari praktisi hukum nasional John L. Situmorang, SH, MH, dari Jakarta, yang menyebut langkah Dyah Iswahyuningsih sebagai tindakan sembrono dan tidak profesional. Advokat itu mitra penegak hukum, bukan musuh. Menggugat advokat karena membela korban penipuan adalah bentuk kegagalan memahami sistem hukum. Kuasa hukum penggugat ini perlu belajar ulang tentang asas keadilan, sindir John pedas. Sementara itu, pengacara senior Rini Siswanti, SH, M.Ham, menegaskan bahwa gugatan ini melanggar prinsip due process of law dan berpotensi mengancam kemerdekaan profesi advokat. Kalau pola pikir seperti ini dibiarkan, maka dunia hukum akan dipenuhi gugatan absurd. Ini bukan sekadar salah kaprah, tapi serangan terhadap sistem hukum itu sendiri, ujarnya. Ma dan KY diminta turun tangan. Melihat kejanggalan serius dalam perkara nomor 87 PDT, G, 2025 PN Salatiga. Berbagai kalangan hukum meminta Mahkamah Agung, MA, dan Komisi Yudisial, KY, untuk turun tangan memastikan asas imunitas advokat dijaga. Ini bukan sekadar soal membela Pak Joko Tirtono, tapi membela marwah seluruh advokat Indonesia. Kalau gugatan seperti ini dibiarkan, esok semua advokat bisa dijadikan korban hukum oleh pihak yang tak paham undang-undang. Tegas Samfredi Marpaung, SH. MH, dari FPPAS. FPPAS siapkan gugatan balik. Kami tidak akan diam. Forum Peduli Profesi Advokat Salatiga memastikan akan mengambil langkah tegas dengan menyiapkan gugatan balik rekonvensi atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap advokat Y. Joko Tirtono, SH. Kami akan melawan dengan hukum. Ini bukan hanya membela satu advokat,
tapi membela kehormatan seluruh profesi advokat di Indonesia. Kami tidak akan diam menghadapi kebodohan hukum semacam ini, tegas FPPAS dalam pernyataan resminya. Simbol kemunduran nalar hukum. Kasus ini kini dianggap sebagai cermin kemunduran logika hukum di kalangan praktisi yang seharusnya memahami asas konstitusional. Langkah hukum yang dilakukan oleh Dyah Iswahyuningsih dan kuasa hukumnya dari kantor hukum Komarudin Nur dinilai tidak hanya menabrak hukum positif, tapi juga menabrak akal sehat. Ironis, yang seharusnya menegakkan hukum justru melanggarnya. Kalau advokat yang membela korban penipuan bisa digugat, maka dunia hukum Indonesia benar-benar sedang berada di titik nadir. Pungkas John L. Situmorang, dari Salatiga Sari melaporkan untuk Kompas XCOM. Masih, sehingga perkara ini perkara perdata dan masing-masing menggunakan kuasa hukum gitu, ya, penasihat hukum. Yang saya prihatinkan itu bahwa harus kita ketahui advokat itu bagian dari penegak hukum. Penegak hukum itu ada 4, hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Advokat itu juga bagian dari penegak hukum. Seharusnya penegak hukum itu harus selalu mengaudit tentang undang-undang. Maka kemarin, maka saya lihat dengan pasal perkara yang disebut itu, advokat dilaporkan. Dan ini sebenarnya tidak bisa. Ya, kenapa? Dijamin oleh undang-undang. Selama advokat itu menjalankan profesinya, baik di pengadilan, luar pengadilan, non litigasi, dan litigasi, itu dijamin oleh undang-undang. Undang-undang nomor 16 tahun pasal 16 18 tahun 2003 tentang advokat. Begitu, Mas. Untuk acara hari ini yang sangat menarik dari media terkait seorang advokat yang juga ketika menjalankan profesi, gimana tanggapannya ini, Bapak? Ya, terima kasih untuk teman-teman media, baik cetak maupun elektronik. Pada prinsipnya kami selaku kuasa hukum dari tergugat 1, Pak Joko, ini kita akan memberikan bantuan hukum secara gratis. Karena apa? Saudara Joko ini telah menjalankan profesinya sebagai advokat, kemudian melaporkan terhadap saudara Dyah terhadap tindak pidana yang dilaporkan di Polres Semarang. Akan tetapi justru dengan pelaporan dia, sekarang ini dia malah jadi tergugat di Pengadilan Negeri Salatiga. Maka kita bersama tim advokat akan membela saudara Joko ini totalitas. Kalau masalah pembuktian di Polres Semarang, ini kan masih dalam tahap penyelidikan, Mas. Dan harapan kita meminta kepada penyidik untuk dilakukan gelar untuk segera dilakukan penyidikan, ditingkatkan. Sehingga tersangka ini akan bisa dilakukan penahanan. Harapan kita seperti itu. Untuk selanjutnya, langkah apa yang akan diambil dari tim hukum pihak tergugat, Pak? Ya, karena dari pihak tergugat tadi dalam sidang perdana sudah melakukan mediasi dengan pihak penggugat. Dan kita minta waktu untuk 20 hari ke depan. Lah manakala nanti 20 hari ke depan seperti apa, hasilnya kita juga belum tahu karena juga ada prinsipalnya juga hadir. Kemudian kita akan segera menindaklanjuti pelaporan kita yang ada di Polres Semarang. Untuk langkah selanjutnya seperti itu, Mas. Sebagai tambahan mungkin untuk rekan-rekan media sekalian, sebagaimana disampaikan oleh beliau Pak Budi saya, dari sisi gugatan yang tadi didaftarkan dibuka di muka persidangan, setiap poinnya itu berisikan tentang hal-hal yang sifatnya patut diduga keterangan palsu, mulai dari positanya, petitumnya, pun termasuk dasar bukti yang disampaikan oleh pihak penggugat. Nah, ini membuktikan bagi kami bahwa perkara yang mereka ajukan di Pengadilan Negeri Salatiga hanya perkara rekayasa yang kemudian nanti pada akhirnya membuktikan kejahatan mereka. Dan kami akan mempersiapkan langkah-langkah hukum di luar apa yang disampaikan oleh rekan kami tadi, sehingga kemudian nanti terbukti bahwa pada intinya memang mereka lah yang tidak benar, mereka yang melanggar hukum, dan bahkan bisa dilihat salah satu korban sebagai tergugat kedua masih
masih muda, nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba digugat sementara kejahatannya sudah sangat jelas. Mungkin itu sementara dari kami.